Wah, Ganteng banget. tunggu, bukankah tadi aku lagi live stream menari? Ayo, semua yang nonton, follow Dongsi Top One Donatu kita ini. Follow. Terima kasih untuk hadiahnya Bang Top Donatu. Makasih. Aku 穿越了. Aku 穿越了. Stop. Waktu kamu kasih obat bius dan masuk ke keranjangku tadi, kenapa enggak bilang stop? 下瑶. Hah? Gini mati. Masa kelas kepala? Ya. Di Yuefang banyak yang bisa ngajarin kamu soal aturan. Ada. Gantengnya, 내가 가르게. Wah. Abang Ganteng, aku akan tanggung jawab sama kamu. Lepas. Jangan sok jangan gitu dong. Aku bilang lepas. Penilik asli tubuh ini nyakitin dia ya. 반가워라. Samba, hindi memberi. Salam pada Tuan Kota. Astaga, Aku malah tidur sama orang penting segini. Buang dia ke Yofa. dasar brengsek. Wah, kurang aja. Habisin terus kabur, nggak tanggung jawab. Kamu? Ini Yuefang. Sial, langsung mulai di level neraka. Ini kan Putri Terstisi Perdana Menteri yang dikirim Tuan Kota. Langsung pasang papang. Apa ini? Yuefang? Sial, langsung mulai di level neraka. Kontri sa Perdana Menteri, buka tunas. Siapa cepat dia dapat. Aku pesan semalam untuk ngobrol panjang. Kumapaganga jauh dah worse. Tunggu dulu. Kakak, waktunya minum obat. Anak gundik pun lalu bagaimana? Wow, pura gila. Sarah dia ke gudang kayu biar sadar. Habis sadar, baru lepas dahaga. Astaga, aku harus selamat dulu baru atasi masalah. Setelah terlempar ke dunia ini dan terlibat perseteruan dalam rumah tangga. Kakak yang cantik, aku punya rencana untuk membina seorang kuakui yang nilainya selangit. Dijamin kakak akan mendapat untung besar. Wakui bernilai selangit. Menjual petunjukan seni itulah tambangnya masnya. 3 hari lagi, jika kau tak bisa jadi huakui, kau tetap harus melayani tamu. Baik, dalam 3 hari. Hilangkan keperawanannya. Nona kedua, tenang saja. Dalam 3 hari, pasti kubuat dia hancur berantakan di gedung Fang Fei. Cenda, temukan kamar di sayap bangunan untuknya. Siap. Menyisik. Kalau begitu, lihat saja apakah kalian bisa mengalahkanku. Jadi, roku masuk ke tubuh putri sah Perdana Menteri yang kebetulan memiliki nama sama, Leng Jingju. Berarti Leng Guru dan ibunya adalah musuh dari pemilik tubuh aslinya, Leng Jingqiu. Alasan Tuan Kota Ye Liu Yung sangat membenci Leng Jingqiu adalah karena dia salah paham mengira Jingqiu memakai obat bius untuk menyelinap keranjangnya. Tampaknya, aku harus bereskan dulu urusan dengan Leng Ru dan ibunya. Baru setelah itu aku tinggalkan gedung Fang Fei. Adapun konflik antara pemilik tubuh asli dan Tuan Kota itu, aku juga ingin menyelidikinya.
Mengadakan audisi. Aku ini selebritas papa mata. 3 hari cukup untuk melambungkan 10 wakui. Gadis-gadis, mau jadi orang terpandang? Lupakan saja. Takdir kita memang hina. Lihat ah. Pipa harus dimainkan seperti ini. Ini namanya DJ. Mainkan. Tarian yai macam apa ini? Cantik sekali. Ayo, naik ke sini. Hah? Naik lah. Gadis-gadis, ikuti gerakanku. Angkat tangan, gondang dengan kaki kiri. Gadis begini caranya. Ah, Kakak Hong. Nona kedua sudah berpesan. 3 hari lagi. Menyiapkan keperjakaannya. Dia benar-benar bisa mendapatkan putri tertua Perdana Menteri. Ada yang mengawasiku. Mau tapi takut akibatnya. Tunggu aku menang jadi Oira, baru ku bereskan kamu, Tasa. Pertamu terhormat, karnaval Oiran pertama Fanfelo kini dimulai. Mari sambut kontestan sekaligus perancang busana kita. Bagus! 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 Adegan apa lagi yang dimainkan hari ini? Apa yang dikatakan Ibu rumah itu? Sama sekali enggak mengerti. Ini pemilihan Oirang, kurang pengetahuan. Oh, Hello semua, saya adalah perencana sekaligus peserta karnaval ini. Nama saya Len Qingqiu, tak sengaja masuk ke Fanfelo. Terpaksa ikut. Pemilihan Oirang ini dukungannya ya. Aku sayang kalian. Bagus, 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 bagus. bagus! 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 Len Qingqiu benar-benar dewi turun dari langit. Pemilihan Oirang yang begini belum pernah ada sebelumnya dan takkan terulang lagi. Kemampuan dua. Ini benar-benar kemampuan dua. Cantiknya. Memukau sekali. Melantai sialan kuno di ujung gang, di sisi tembok kelabu. Kau memandang mentari senja yang miring, hanya karena satu ketidaksengajaan. Sekarang mulai lempar uang perak. Penawar tertinggi berhak atas Oiran malam ini. AKU, AKU, AKU yang dapat. Aku, puyaku, jangan rebut. Minggir kau. Minggir, minggir, jangan berebut, jangan serobot. Gangan serobot. Gangan beru, hentikan, gangan, sudah. Jangan sebanyak ini. Para tamu terhormat, sang juara akan segera diumumkan. Mari kita tunggu. Bagus, bagus sekali. Sangat bagus. Kalau kau jadi sang juara, aku yang akan menidurimu. Pasti. Takkan pernah kutupakan seumur hidup. Semuanya, mari kita beri selamat kepada Len Qingqiu, sang juara yang baru. Oleh, acara我的司仪。Oleh, hahaha. Cantiknya. Terima kasih atas dukungannya. Aku cinta kalian. Hai hai. Kami juga mencintaimu. Kami juga cinta padamu. Cinta kami juga. Bagus, hebat, bagus. Kenapa dia berbeda seperti ini sekarang? Sanggawara! Hahaha! Biar aku yang mencipi kesegaranmu. Hahaha! Lepasan aku.
lepaskan tanahku. Wah? Guli-guli. Si. Sudah cukup. Berhenti. Kuma wanita-wanita murahan begini. Berani juga kau hadapkan padaku. Baji, nyala dari sini. Yang mulia Ho, mohon maaf. Kebetulan ada sang juara baru yang wajahnya sangat cantik. Sayangnya dia melarikan diri. Setelah kutangkap, akan segera kubawa untuk Anda lihat. Sudah tertarik. Siapkan air hangat. Aku akan mandi. Mana orang-orangnya? Siapa? Aku di sini untuk melayani tuan mandi dan berganti pakaian. Maskula? Baik. Biar kulihat siapa yang tidak tahu diri ini. Aku Mondi tak pernah ada yang berani masuk untuk melayani. Ambi. Tangan pendek begini, bagaimana bisa melayani orang? Bekas ciuman di lehermu ini ulah tamu. Ya, lalu kamu masuk ke kamar mandi juga untuk bersembunyi darinya. Juan. Dia adalah orang terakhir yang melihat Nona Leng hari ini. Junju? Ampun? Ampunilah hamba. ITU semua gara-gara Leng Qingqiu si jalang itu yang merayuku. Dia ingin kabur sampai rela menjual tubuhnya. Itu semua dia, si wanita hina itu. Ampun. Surat dia keluar. Hantam sampai mati. Gimana si nenek moyang kecil kita ini pergi? Kalau dia tak kembali, kita semua bisa ikut mati. Tuanna. Bawahan sudah memeriksa para penjaga. Tidak ada seorang pun wanita yang meninggalkan Fang Fao hari ini. Nona Leng pasti masih ada di sini. Terus. Leng Qingqiu. Keluarlah kau. Kumohon, jangan masuk ke sini. Wah, Maba Buijish, sama terye, Tuan Kota ya. Coba tebak apa yang akan terjadi kalau dia tahu kau ada di dalam. Kau gila. Berani-beraninya kau menamparku. Perempuan murahan. Kau yang mulai merayuku. Dasar brengsek, tamparanku tadi masih terlalu ringan. Kuku menarik. Aku tahu. Kau itu bunga teratasan dari Iksa. Ya. Penjagaannya ketat sekali. Kau ingin keluar. Aku bisa membantumu. Gaudak. Gozorso. Aku ini adalah adik kota si tampan dan bimasona Bao atau lebih ke tepatnya Hoyeye Tingyun. Benaga. Yang asli. Sebenarnya aku adalah putri sah Perdana Menteri. Aku dijual ke sini oleh orang jahat. Tuan Ho, tolong selamatkan aku. Kau ternyata putri Perdana Menteri Leng. Siapa namamu? Namaku Leng Qingqiu. Tenang saja. Serahkan padaku. Kakak? Kenapa kakak di sini? Keterlaluan kau.
Si dewa maut ini apa maunya? Zenshinqiu, murahan sekali kau. Kakak? Ganang fitnah orang sinaknya. Susi. Lalu kenapa kau memakai baju dia? Itu karena? Bukan, aku harusnya kasih tahu kau. Kalau bukan karena kau yang tega mencampakkanku di sini, Aku takkan sampai terpuruk bikin urusanku dengan pria lain. Kenapa kau ikut campur? Mau. gang, kau suka padaku. Ha, Suka. kau belum pantas. Kalau yang bisa dilakukan kakak hanya menggertak wanita, lebih baik jabatan penguasa kota ini diganti orang. Kau berani. Lepaskan dia. Dia menyantetku dan menyusup ke tempat tidur. Dia masih diperbolehkan hidup di Yufang ini sudah merupakan kemurahan hati. Bukan urusanmu. Menyantet. Aman. Untung si dewa maut itu tidak mengejarku. Oh. Wah. Ah. Gagal kabur. Sekarang nasibku di tangan mereka. Harapan balas dendam punah sudah. Wah, Tuan Ho. Kebetulan sekali. Dasar Sunda. Hampir saja mencelakakan Feng Fei lo kami. Kali ini, lihat bagaimana aku menghajarmu. Akan kuputuskan urat tangan dan kakimu. Mau lari lagi coba. Bibi Ho. Iro, dengarkan penjelasanku. Tak usah menjelaskan. Tuan Kota telah mengirim perintah rahasia. 3 hari lagi. Ku harus melepaskan dahagamu. Just tak mungkin. Bukankah katanya setelah menjadi Ratu Bunga, aku tak perlu lagi melayani tamu? Fine. Kau melayani tamu. Atau mati. Ini adalah Gu cinta memakannya. Jack? Baik. Aku makan. Hanya saja harus dibuka dulu. Agak merepotkan. Opa palsu? Lenshinqiu, Anqingqiu. Kau sungguh berani. Ada. Apa? Ah. Kakak. Ah, Ah. kakiku. wajahku. 我难这农民一个世纪狗嘎。 Mau lari ke mana? Lari lagi. Kakimu akan kupatahkan. Takut apa? Bagaimana kalau kita bertaruh? Katakan, Aku tahu Balai Fang Fei ini adalah lumbung uang Tuan. Jika dalam 3 bulan, aku bisa melipat gandakan keuntungan Balai Fang Fei Tuan, maka Tuan bersedia membiarkanku pergi. Bagaimana? Oh. Lagu-lagu Sinda ini sudah kumuning.
Aku pasti takkan melarikan diri. Lagi pula cinta itu palsu. Dapat untuk dimanfaatkan. Gokib, Manarik. Lalu, jika kau gagal, Aku terserah pada Tuan. Hamba atau majikan, semuanya tergantung Tuan. Baik, kau bilang. Katakan wah. Siapa dalangnya kali ini? Semuanya nona kedua. Dia memberiku cinta dan berkata, jika tak merenggut keperawanan nona tertua, aku akan dihukum mati. Si Chiu, Chiu no atonde. yang meracuni dan menyuruh Leng Qingqiu memanjat ranjangku. Ini juga Leng Wu. Jadi, Jadi cinta gue ini benar ada. Sepertinya. Betul, kan? apa akibatnya jika menelan cintaku? Wuci. Bersetubuh atau mati? Kemauan sana ulang meni nari manusia. Aduh, cintaku itu ternyata nyata. Gawat. Apa aku akan mati? Aku tidak tahan. 爱风难明，几杨柳难我情怀，能呼吸你内你伤怕Sayang, siapa yang mendesak? Angin selatan berembus, kabar bunga tiba. Hijau baru bermunculan di balik awan putih. Untuk apa masa lalu? Sekarang ku beri kau dua pilihan. Bersetubuh atau mati. Mana yang kau pilih? Aku tak tahu. Aku kepanasan. Tak tahan panas sekali. Di dunia ini, dia di jalan tua dan anjing barat. Serulingku pergi minum dan bernyanyi. Dia berani. Hai. Siapa sebenarnya yang menetralkan cintaku tadi malam? Ye Liyun atau Ye Tingyun? Siapapun dia, taruhannya yang paling penting. Aku masih harus balas dendam pada Leng Ru dan ibunya. Apa itu kolam roh emas? Satu xianglingzhi setara dengan satu tile perak. Jadi satu tile perak sama dengan 10 xianglingzhi. Untuk tamu peringkat ketiga dalam hal memberi hadiah, bisa mendapatkan kipas bundar dengan tanda tangan asli dariku. Dan juga bisa memesan lagu tari eksklusif. Apa itu memesan? Artinya, tamu bisa memilih penyanyi atau penari sesuai selera mereka. Untuk tampil khusus bagi mereka. Saudari-saudari, kita jual kemampuan bukan tubuh. Andalkan keahlian sendiri. Kumpulkan gunung emas. Tuan, Marki Ye Tingjin menyatakan akan membantu Nona Len membangun kembali Fang Fei Lu dan memenangkan taruhan. tinggiran utara kota. Ayo kita tonton pertunjukannya. Shunqiu. Hanggang efek cahaya yang kamu minta itu, aku gambar semalaman. Ini adalah gedung hiburan milik Tuan Kota.
Kapankah giliran adik yang baik ini untuk mengkhawatirkannya? Tuan kota. Taruhan sudah dimulai. Bahkan dua sekalipun yang datang membantuku, kau harus mengakuinya. Atau bagaimana jika Tuan sendiri yang membantuku? Dengan begitu aku menang taruhan. Aku akan segera lenyap. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan bagi Tuan? Jelaskan pada tuan kota ini, Syungfegu semua bersiapa no? Apa maksudnya sebenarnya? Ah, Kamu mau apa? Bikin aku kaget setengah mati. Hah? Waktu kamu merayu Tingyun, kenapa tidak terlihat takut mati begitu? Ja? Wah, tuan kota ini sedang cemburu ya. Bumoya님. Lain Qingqiu, kamu sama sekali tidak tahu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Apa yang harus kulakukan untuk mendapat kamu? Apa arti gerakan tangan ini? Artinya? Kamu Pantas dapat hadiah level top tier. top tier. Hadiah. Ini ungkapan dari kampung halamanku. Nanti akan kuceritakan perlahan padamu. Ho Chiyu, kamu pulang ke kediaman Maki dulu. Tuan kota datang mengawasi pekerjaan lagi. Sayangnya, Di dalam fanfai kami sudah tutup hari ini. Qingqiu? Aduh, 내가 지은네, 어머. Oops. baksomu kotor? Maaf ya, tuan kota. Bagaimana kalau Tuan pulang dan ganti baju dulu? Membosankan. Qingqiu, apa ini sengaja agar kita berdua? Aku punya hadiah untukmu. Pasti kamu suka. Leyu perang dari dinasti sebelumnya. Naga Raja Lanling memasuki medan perang. Leigu ini sungguh cocok untukmu. Bisa membuat seluruh dunia terpukau. Ini adalah melodi termasyhur di seluruh dunia. Benar-benar luar biasa. Terima kasih, Tuan Marki. Kalau kisah Raja Lanling di koreografi jadi tarian girl group, pasti akan sangat memukau. Di sini diperlukan tenaga pergelangan tangan. Bagaimana kalau aku menginap di balai Fang Fei malam ini? Bagaimana kekuatan perjalanan tangannya? Aku akan mengajarmu sendiri. Keluarlah. Ah, partiturku. Atso? Meng Qingqiu, aku peringatkan kau. Kau harus menjaga jarak dengan Ye Tingyun. Ini bukan berarti kau cemburu, kan? Konyol, aku penguasa kota ini. Cemburu pada seorang oiran dari balai Fang Fei. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, Paduka Tuan Kota, sedang apa gerangan Paduka sekarang? Kakak. Ganggang salahkan aku. Semua ini karena kau yang memaksaku. Aku harus mendapatkan Qingqiu. Aduh. Kalau kau masih bicara omong kosong lagi. Aku akan mengakhiri taruhan ini lebih cepat. Dia bersikap buruk padamu. Maka aku akan bersikap sangat baik padamu. Qingqiu, cepatlah ke sini. Buka dan lihatlah. Hadiah apalagi yang dibawa Tuan Marki untukku? Ini membuatku sungka. Tak layak menerima hadiah tanpa prestasi. Kau pantas menerimanya. Lihatlah. Sanggup, indah.
Apakah Tuan Maki tampan? Sungguh anggun bak burung yang terbang. Lincah bagai naga yang berenang. Kalau pakaian tempur ini bisa kubawa kembali, pastilah aku akan jadi tak terkalahkan. Xingxiao, bagaimana kalau kau coba yang ini? Kebetulan aku ingin mencoba efek pencahayaan close-up panggung. Ma. Uji pencahayaan selesai. Keterampilan dewa. Benar-benar keterampilan dewa. Nona Leng, apakah kau ini bidadari yang turun dari langit? Aku menemukan Panggung cahaya seimin di balai fangfei resmi diluncurkan. Ingat, gadis-gadis. Sorot cahaya akan mengejar. siapa yang dikejar. Dialah center siwi. Naiklah. Kenapa kau tidak ikut naik? Ha. Aku sudah tua. Sudah tidak mungkin populer. Then, Ini hadiah kostum pertarungan barumu. Kuharap kau akan menjadi orang yang baru. Xingqiu, apa maksudmu ini? Tuan, Maki menghadiahkan 5 helai busana kain ikan duyung Laut Timur kepada Nona Leng. hanya sebuah kostum tari. antarkan set rangka bestiawan dari gudangku. Tapi ini adalah yang Tuan gunakan untuk bertahan dari serangan musuh. biarlah dia tahu siapa yang memberi. Barulah benar-benar berharga. Nona Leng, Ini dari Tuan Kota. Beliau menyuruhku mengantarkannya untukmu. semoga pestamu sukses. Oh ya, Rangka besi awan ini pada awalnya adalah alat pertahanan kota untuk melawan musuh. Tuan Kota melarangku memberitahumu. Sampaikan terima kasih pada Tuan Kota. Ya Liu Yuan, sebenarnya kau ingin aku menang atau tidak? Hati pria memang sungguh tak tertebak. Rangka cermin besi awan yang dikirim Ye Liu Yun ini memang bagus. Pakai saja, catat jasanya. Sebenarnya, Kau ini siapa? Lihat, datang ke sini memang worth it. Pokoknya, Amazing cantik dengan caranya sendiri. Si hegemoni Chu jadi cantika. Hanya dengan meninggalkan bekas luka, barulah angan-angan kalian yang sia-sia bisa terputus. mulai saat ini, bekas luka bukan hanya medali kalian, tetapi juga senjata. Sobat! Karnaval apapun yang ada di tangan kalian, Kapal roket dan hadiah lainnya. Segera berikan. pendukung utama berhak memilih tarian. Ya, berhak memilih tarian. Baik. Apa itu pasukan elit? Ini hadiah dari Tuan. Menara sinyal 3 pilar asap peringatan. Terima kasih, Bos Kian, atas panah penembus awannya. Wah! Terima kasih, Bos Kian. Bozkian Royal sekali. Terima kasih, Bozkian. Terima kasih, Bos Kian. Hadiah. Bos Kian
Penuh wibawa. Aku akan menghancurkan reputasimu di puncak ketenaranmu. Dan mati dengan menyedihkan. Menarilah. Seitani mandi, kau akan jadi mayat. Baik, Bosian kita. Selamat kepada Bosian telah menjadi pendukung utama kita. Menjadi pendukung utama kita? Selanjutnya, sang pendukung utama ingin menggunakan haknya memilih tarian. Kenapa ada asap hitam? Ini gas racun, aku harus segera cari cara. Lensa kembung, fokuskan cahaya untuk api. Benar, gunakan cermin tembaga. Aduh. Beraninya kau masih mau membunuh. 내년가의 긴긴 바다 옆에 하다 다리 푸트리 투왕이네. 상투안 코트 트리마드는 선앙하지. Tuan kota, mohon ampunan. Berat sekali. Tidak apa-apa. Saya akan mengajari putri tuan. Saya mohon kepada Tuan Kota. Saya mohon Tuan Kota mengampuni nyawanya. Kakak Liu Yuan. Kakak Liu Yuan, aku salah, aku mohon jangan bunuh aku. 고고 이시타모. 이시 여보. 하클리유. Apa? Apa Lenggu akan tamat riwayatnya? Ruer, anakku. Lepaskan aku. Tuan Kota, ampunilah. Kami mohon Tuan Kota berbelas kasihan. Manyu Aphongyi, Mani Iksa kakak perempuan dari istri utama. 내가 군이 벼드무한 가두 샴분가. 복디 쇼다 제라스 단 탁트 반타카. Ini dasar anak durhaka. Anak durhaka? Aib bagi keluarga. Dia. Leng Qingxiu, si perempuan jalang itu, yang merampas segalanya dariku. Kakak Liu. Seharusnya semua itu milikku. Semuanya seharusnya milikku. 쌀디야 클워. 랑숨 히렌케 미러 변주지양. 사 파사 삼바 마티스.荣儿，张安安，荣儿，这门抵抗有通什么呢？Nyonya, Tuan. Mengenai Fang Feilong sebagai tuan kota, aku ingin lihat apa lagi yang bisa dia perbuat. Para tamu terhormat, sampah sudah disingkirkan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. bagus. Hahaha. 렌싱칭 호. Rahasia apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Bagus. Cantik sekali. Sanggup seperti bidadari turun ke bumi. Tak ada tanding dania di dunia. Benar sekali. Saya langka atau dia memang datang tadi? Kinci, aku ingin kau mati dengan mengenaskan. Anakku, Ruer. 小桃 Kita. Hampurkan bungkusan obat ini ke dalam makanan Leng Qingxiu. Rakin, Fai. Aku tidak berani membunuh orang. Hanya obat pencaha. Kuku buat dia malu saja. Kami benar-benar berhasil. Ini baru permulaan. Xingqiu. Mutiara ini untuk sang jelita sebagai ungkapan terima kasih dan terutama sebagai ungkapan kekaguman. Xingqiu.
Meuka kau menikah denganku. 前因 adalah jodoh yang baik. Mengapa hatiku jadi kacau? Apa aku pada Yeliun? Tada mungkin mustahil. Nona, Wangou tampan dan bebakat lagi sering menolong kita. Termilah dia saja. Semoga kalian bahagia. Nikahi dia. Nikahi dia. Hai, nikahi dia. Kuano. Tuanku, Tidak bisa. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Baik. Kebaikan Tuanku sangatlah besar. Cincin menghargainya. Tapi taruhan belum selesai. Hatiku belum terpikir untuk menikah. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Mutiara. Ini anggap saja hadiah. Jangan ditolak.我自己酒席哦。Jitu sekolah. Satu acara pesta ratus sombongga langsung dapat nama dan uang. Bahkan adikku sendiri sudah jadi pengagummu. Tuan kota terlalu memuji. Sherry kamu Seretu sekali lebih dalam dari Lenguru. Itu ID, no? Tuan kota jangan lupa. Jin kau yang membuangku ke tempat yang mengharuskanku berlisik untuk bertahan hidup. Namun Zaza, tapi Tuan tak perlu khawatir. Sadarlah tawahannya menang. Aku akan pergi dengan sendirinya. Kau tahu apa yang kau ucapkan? Tahu saja aku tahu. Noah kota. Tuan pasti tahu. Setelah tawahan menang, apalagi yang ingin kulakukan? Katakan. AKU akan tertawa. Lalu merobek surat taruhan itu dengan tanganku sendiri. Barani-baraninya engkau menawariku. Ada masalah. Tuan kota. Jangan kau takut. Kalah di tangan oiran rendahan sepertiku. Lensingxiu. Nyawamu ada di tanganku. 3 hari lagi kau akan mulai menerima tamu. AKU ingin lihat. Usia wabawo kotosa kediaman 대단한 jadi ini. Berapa harganya? Habislah. Si dewa pembunuh ini benar-benar gila. Nona, ampuni Amba. Apa ini? Itu. Bibi Liu dari kediaman Perdana Menteri yang memaksaku melakukannya. Katanya ini cuma obat pencahar. Hanya ingin mempermalukan Nona. Obat pengahar. Ini lebih mirip racun yang bisa membunuhku. Jalan ke surga tak kau pilih. Jangan salahkan aku. Das apa yang Puan jalan? Kau yang membuat ruerku harus kerja paksa. Akan ku permalukanmu habis-habisan di depan tamu terhormat. Malu sampai mati. Bibi, Ini sarang burung walet darah kualitas terbaik. Baru direbus di dapur. Celaka! Bibi keracunan! Nona sudah beres. Nyonya Liu, hadiah dariku ini. Apakah memuaskan? Dendam besarku telah terbalaskan. Tapi bagaimana cara mengatasi masalah menerima tamu sekarang? Apa? 렌칭지요. Nyawamu. Ada di tanganku. 笑着洗着这种激情 tag. AKU ini hat. Berapa harga oiran baru Putri Sakediaman Perdana Menteri ini?
Kau sungguh ingin menghancurkanku. Kenapa aku harus bertemu dengan tokoh pria gila seperti ini? Mau. Ayo kita main yang besar-besaran. Coba lihat bagaimana kau mengatasinya. Kakufurong, Xiaolian, kalian dengarkan aku baik-baik. Aku akan melelang malam pertamaku. Hanya untuk magang. Syarat masuk. Verifikasi aset 100.000 tile perak. Sebarkan beritanya. Buat sensasinya heboh. Zukrisa mantan Perdana Menteri. Istri yang dicampakkan sang tuan kota. Bidadari turun dari langit, menari bagai angsa yang menggetarkan. Nona, ini terlalu berisiko. Bagaimana jika bukan baik? Tidak bagaimana jikanya? Untuk wajah sini, menggambarkan seluruh kota. Aku akan membuat Yeliyun menjadi bahan tertawan seluruh kota. Xiaolian, apa perintah Nona? Kori tukang cerita terbaik di kota ini. Kimas berita ini menjadi sebuah kisah. Sebarkan siang dan malam di kedai teh dan rumah minum. Lalu cari sang pengemis. Suruh mereka menyanyi di seluruh kota. 1000 emas tak mampu beli senyum sang bunga. Cinta yang dibuang sang tuan kota. Harganya lebih tinggi. Tuan, Nona Leng dari pavilion Fang Fei mengumumkan secara terbuka. Dia akan melelang malam pertamanya. Kabarnya telah menyebar ke seluruh kota dan menimbulkan kegemparan. Mereka bilang apa? Mereka menyanyikan Cinta Lama Sang Tuan Kota. Harganya lebih tinggi. Len Qingqiu. Berani-beraninya. Tenang kamarak tua. Syamto. Mungkinkah Nona Leng punya alasan tersembunyi? Persiapkan dirimu. Pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk melamar. Apakah Tuan akan menikahi Nona Leng Qingqiu? Yang akan kunikahi adalah Leng Ru. Tuan. Hamba ceritalah banyak bicara. Tetapi, apa sebenarnya Tuan? Dengan begini, Tuan justru akan semakin menjauhkan Nona Leng Qingqiu. Gak usah banyak tanya. Pasti dan ganti dengan pakaian pengganti. Jempu dan bawa Leng Ru ke sini. Sudah baik, Nona. Sang kota berniat menikahi Leng Ru. 3 hari lagi akan diresmikan. Ke Leng Ru. Sungguh pasangan yang cocok. Wanita licik dengan penguasa kejam. Apa yang ada di pikiran Yeliyun ini? Kalau Leng Ru jadi istri tuan kota, bukankah dia akan menisiksaku habis-habisan? Gue saksa, seksi wong bang sa, anan tua yoko kasih seksi, wodo, ogot sak. Aku harus cari cara masuk ke kediaman tuan kota lebih dulu. Ambil inisiatif. Mungkin pesta Jinhong adalah kesempatannya. Yeliyun, mereka kau menonton pertunjukanku ini. 7比1 全球 kamu gila. Itu jurang api. Ikutlah denganku, aku akan membawamu pergi dari sini. Tuan O, terima kasih. Tapi aku tidak bisa pergi. EGU juga tidak ingin pergi. Kenapa? Uncua membuatnya marah. Tahu untuk taruhan sialan itu? Apakah ini sepadan? Ini bukan soal layak atau tidak. Tuan Ho, Anda mengenalnya. Dengan sifatnya itu, bahkan jika aku lari ke ujung dunia, dia akan tetap menangkap dan membawaku kembali. Kalau begitu, lebih baik aku main bersamanya sampai akhir. Ini adalah surat undangan pernikahan Tuan Kota dan Nona Leng Ru. Tuan Kota berpesan, harap Nona Leng Qingqiu hadir dalam upacara. Menonton upacara? Ya, aku bahkan berani mengintip kamar pengantin. Tapi apakah kau benar-benar berani memasuki kamar pengantin bersamanya? Yeliyun,
Kekaku Liuyu, akhirnya aku menikahimu. Kakakku Linyun, Ruer akarnya. So tayo di ranjang sebelah malam ini. Tapi malam ini adalah malam pengantin. Satu kata lagi. Aku, sang tuan kota, akan segera melemparkanmu kembali ke biro pencucian. Kakakku Liu. Oh. Sudah puas menonton. Malam pengantin sang tuan kota ini. Apakah kau puas? Melihat aku bersama Lengru di malam pengantin. Perlihatkan aku malam pengantinmu dengan Langru. Lalu aku ditempatkan di mana? Lepaskan. Lepaskan. Gila. Para tamu telah tiba. Perjamuan lelang Jinghong di Gedung Fang Fei resmi dimulai. Harga pembukaan menghentibu tail perak. Mulai. Bagus, bagus, bagus. Baik, 15. Iba. 300,000 tail. Dia sungguh habis. 350 jipu. 50,000 tiket. 50,000. Tawaran lelang telah melampaui IMN 1000 tael. Perkataan para tamu itu sungguh tak pantas didengar. Nona Leng, gangan lagi. Ren Qingqi, sampai segitukah kau merendahkan dirimu? Hanya untuk balas dendam padaku. Changfeng, siapkan kuda. Baik. 600,000. 600,000입니다, 가라. 1 juta. Wah, 1 juta. Zala dengar. AKU tawarkan 1 juta. Ahahaha. Memang bos kian. Nona Leng. Bos kian murah hati. Kau milikku. Bos kian murah hati. Dewi kecil. Biar tuanmu kecup. Tuan Kiang? Tuan menghabiskan 1 juta tael untuk... Tidak ingin memeriksa barangnya dulu? Hayo. Hai, ini tanda yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tuan Kota. Lala. Masih berhargakah? Yang Mulia Tuan Kota ini. Jika Tuan tak kunjung muncul, kekasih lama yang Tuan buang seperti sepatu usang ini akan membusuk di sini malam ini. Jangan. Jangan Dewi, uangnya akan kubayar. Kita bicara baik-baik. Aduh, ha? Serius kau menghunus pedang? Jangan kau nekat melakukan hal bodoh. Bukannya kalian ingin melihat barangnya? Hari ini biar aku tunjukkan sampai puas. Gebuk dia. Serahkan kengo. Yeli Wiyung. Jumat yang melelahkan. Kau lihat penghinaan ini? Sudah puas. Baik. Bagus. Ojo. Bagus. Ayo. Bagus. Ayo. Bagus. Si cantik. Ayo. Sundatang. Bagus. Ayo. Bagus. Cantik.
냉간 그만 포함. 반드시 만년 두냐.耶里云啊呵儿냐靠咋烫住噶？ Lepaskan aku, turunkan aku. Diam. Siapa pun yang berani membocorkan sepatah kata pun tentang kejadian malam ini akan kutumpas seluruh keluarganya. Well, masangkyo. Curangkan aku! Brengsek kau! Kalau bukan karena si brengsek ini, tadi kau sudah dihinakan oleh gumpalan lemak itu? Ye Liu Yun, kau bocah dia ce. Aku menangku. Laba pavilion Fang Fei telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kau sendiri yang berjanji padaku. Lepaskan aku. 내난을kan diri seperti barang lelang, menari di depan kerumunan. Leng Qingxiu, janganlah dirimu. Benar. Inilah diriku. Inilah aku yang kau lemparkan ke rumah hiburan dan kau pojokkan hingga tak punya pilihan. Jika tidak kulakukan ini, bagaimana aku bisa bertahan? Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Dan bagaimana mungkin membuatmu penguasa kota yang agung ini? Berkenan menatapku sekilas? Di kediaman penguasa kota, AKU tak ingin melihat ini. Taruhan kita, kau menang. Mulai saat ini, kau sekarang bebas. Benar. Jangan harap kau bisa melangkah keluar dari kediaman sang kanselir ini. Ye Li Yun, kau enggak janji. Leng Qingxiu, sang kanselir sudah bilang akan membebaskanmu. Pasti pernah bilang akan melepasmu pergi jauh dariku. Mulai saat ini, dia kau adalah milikku. Jangan kau lupa, Sunny. Awalnya kau yang melemparkan ke balai Fang Fei. Sejak aku masuk ke balai Fang Fei, hatiku sudah lama mati. Yang kau kurung dan tahan di sini, tak lebih dari jasad berjalan saja. Ye Li Yun, kau pikir begini bisa mengurungku? Qingxiu. Tuan Marki, Saoki, kenapa kau datang? Tentu saja aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan bawa kau ke Beili. Di sana ada pasukan lamaku. Wendy sudah mengurusnya. Nama samaran Kyuli. Tapi aku masih harus membalas dendam. Oh. Alangkah mesranya kalian berdua. Alangkah indahnya rencana kabur kalian. Kapan kediaman sang kanselir ini menjadi jembatan bagi kalian berdua untuk mengikat janji diam-diam? Ya Ryung, jangan asal menfitnah. Aku dan dia sedang apa? Sedang merencanakan bagaimana hidup dan kabur bersama. Jaiqing, kau batin nada lonsa. Bahkan wanita sang kanselir pun kau berani incar. Kakak, jangan mencemakan nama baik orang. Qingxiu hanya ingin keluar dari sangka ini. AKU memang mencintainya. Tapi hubungan kami bersih. Bersih? Berkonspirasi untuk kawin lari? Ini yang kau sebut bersih? Leng Qingxiu, aku sungguh meremehkan kemampuannya merayu pria. Songshu, Pou lalu Tingyong. Benar. AKU memang mencintai Ye Tingyun. Setidaknya dia lembut dan hangat seperti Kyo. Dia tahu menghormati dia. Jika seperti aku, hanya akan menikahi seorang wanita beracun sebagai hiasan belaka. Gunakan cara-cara menyedihkanmu itu untuk menyembunyikan keinginanmu mengendalikan segalanya. Tunggu sebentar, kau benar-benar membuatku muak. Di tempat ini, 1 detik lebih lama aku ingin muntah. Yang Qingxiu, kau cari mati. Kakak, aduh. Dan untukmu. 小子的妈妈父亲金 Marquis setia dan mencintai negara. Segera berangkat untuk mengawal pengiriman logistik. Tanpa dikritik raja, tidak boleh kembali ke Beili. Bawa dia. Lepaskan aku. Lepaskan dosaku. Tuan. Nona Leng mengirim orang untuk mengawasi. Orang asing dilarang mendekat. Terutama Leng Hu. Apa yang kau cari? Lepaskan aku.
Abislah. Ini aku yang kelewatan main-main. Kenapa orang lain terlempar ke masa lalu dapat kisah cinta manis, cuma aku yang dapat cinta saling bunuh? Ditambah ada penjahat yang tak bisa mati-mati. Besok malam pukul tengah malam, keluar dari lubang anjing di gerbang sudut barat. Kereta kuda di pavilion 10 Li akan menunggu di perbatasan Linzhou. Segera sebelum atau sesudahnya, putuskan cepat. Lebih baik kita kabur dulu, rencanakan pelan-pelan nanti. Kediaman kota ini tak jauh lebih baik dari gedung Fang Fei. Ada satu malelit yang mudi dan edan. Dan satu lagi yang pengen mengulitiku hidup-hidup. Wanita jahat nomor 2. Aduh. Nona Chiuri. Ini aku. 冷清球 Sakiko sangka. Demi dia. Kau bahkan mau merangkak lewat lubang anjing? Jadi, kau pasang semua jebakan ini bukan karena takut aku pergi, tapi karena takut aku pergi bersamanya. Yeli Yunna, gangan-gangan kau benar-benar suka padaku. Kau memang sudah suka padaku. Makanya, namun nikahi Leng Sheng entah membuatku kesal. Oksigen 되는 것들 가능 지진이니 낮에 와요. 원하나. Din memaksaku melayani tamu. Semua ini karena kau takut. Kau takut jika aku pergi. Kau tak bisa mengendalikan hatimu sendiri. Benar karena ucapanku. Yanneo. Yeliung. 오먼코서. bungawas. Bawatangi katia. Awas dengan kota. Yeli Yuyun. Jika tak bisa kabur, lebih baik aku ambil risiko yang lebih besar. Dendam harus kubalas. Permainan ini harus kupunahkan. Wah, bukankah ini kakak orang yang terhormat? Kenapa? Demering tuan kota tidak melayanimu dengan baik ya. Lihatlah wajahmu yang lusuh ini. Berdiri. Kau hanya seorang seli rendahan. Melihat nyonya, masih tak mau memberi hormat. Tak tahu aturan. Nyonya. Kau? Wanita yang bahkan dengan obat pun tak bisa naik ke ranjang suami. Pantas aku terima aturanmu dan memberi hormat. Kau. Halang, tampar dia. Kendalikan anjingmu atau aku tak akan segan memberitahu Tuan Kota bagaimana bijaksananya kau mengurus rumah tangga. Misalnya, obat perangsang di malam itu. Yasnya tajam sekali. Masih saja tak bisa tenang. Tapi untuk menghadapi Leng Ru, kemampuanmu lebih dari cukup. Geo takut padaku. Hambaci tak berani angkat kepalamu. Namun Xiaohei ke? Sebelumnya melayani siapa? Awalnya hamba di kediaman Perdana Menteri, melayani Nyonya Liu. Kemudian ikut sebagai pelayan mahar ke kediaman Shenzhou. Nyonya tidak menyukaiku. Lalu dia menyuruhku bekerja kasar di halaman luar. Baru hari ini saya dipindahkan untuk melayani Tuan Putri. Ngomong takut. Ambil ini untuk membersihkannya. Mulai sekarang, di sini bersamaku. Tidak ada yang berani mengganggumu. Orang-orang selama keluarga Liu masih menyimpan dendam pada Leng Wu. Mungkin ini peluang kita. Besko, Dong Di Xiu, Gong Da, begesende는 다빠, 다다, gesendet 书籍.
Goblok? Bahkan seorang pelayan rendahan pun tak bisa kau habisi, malah membiarkannya balik menyerang. Senang, amarahmu. Nyonya, kalau terang-terangan tidak bisa. Kita lakukan secara diam-diam. Baik. Lakukan dengan rapi. Setelah hasil, kau akan dapat imbalan yang layak. Nona ruang air kolam ini sejuk. Turun saja, segarkan dirimu. Apa? Seorang untuk kami? Wamu. Ada apa? Katakutan sampai tidak bisa bicara. Mengapa tidak segera menolong? Mau menunggu untuk mengangkat mayatnya? Leng Guru, kau kari mati. buang yang jatuh ke kolam itu dan beritahu Leng Xia bahwa putrinya mengalami syok. Varia manini tanah. Tuan Putri, Xiaolan dia. Zana, tenggelam dan meninggal. Di pihak Nyonya, suasana sedang kacau balau. Mereka menuduh Tuan Putri yang mendorongnya. Mana buktinya? Jelas-jelas dia sendiri yang terjatuh. Apa urusannya denganku? Penila. Baik. Yeli Yonghua. Kau melihatnya? Atau, Tuan Menteri. Ren muda Leng datang sendiri untuk meminta maaf. Dia telah menahan nyonya. Bukan. Nona kedua Leng telah dibawa kembali ke kediaman untuk menjalani tahanan rumah. Sampaikan pada Leng Xia agar dia mendisiplinkan orang-orangnya dengan baik. Jika terulang lagi, maka tempat Leng Ru Puji adalah kuburan masalah. Apakah dia menanyakan sesuatu hari ini? Tidak. 少年别，Nona能 terus-terus sang melamung di jendela menatap burung sepanjang siang. Burung pemula, paling fanji yegujugi Leng Jingqiu. Apa yang harus terjadi agar kau akhirnya menunduk? Kebebasan. Kali ini, aku akan terbang keluar sendiri. Xiaolian, tolong antarkan sisir rambut ini kepada pemilik toko tua yang pincang di kedai mendengarkan hujan kota barat. Bilang saja, sisir yang dipesan Nona Kuli sudah sampai. Jangan khawatir, Nona. Hamba pasti akan menyampaikannya. Hanya saja. Apakah Nona akan pergi? Amin pergi, tapi waktunya belum tepat. Masih harus menunggu. Sisir ini harus sangat kau jaga. Baik. Barbuana ke ayo. Pemilik toko tua. Bunga mutiara pesanan Nona Kyuli. Sudah tiba. Domo kurung. Hati merindukan kebebasan. Perjanjian lama dapat dilanjutkan. Kariwa kawan hidup dalam situasi buntu. 3 hari lagi, tengah malam, di kuburan masal sebelah barat kota. Menantikan pertemuan dengan wajah lama, Kyuli. Sampaikan pada Nona Kyuli, si tua bunga bambu telah menerimanya. Mintalah ia menunggu kabar baik dengan tenang. Baik, hai Doiji! Tuan. 小河 pergi ke Cadit mendengarkan hujan hari ini. Memberi si pemilik toko pincang itu sebatang bunga mutiara. Zuhua sudah diperiksa. Hanya lukisan dan kaligrafi biasa. Tak ada yang aneh. Latar belakang pemilik tokonya bersih. Namun, Nona Leng tampaknya memberi perhatian khusus pada burung-burung yang terbang. Kau boleh untuk diri dulu. Baik. Mang Qingqiao, 我应肯防许。Cinyum, sudahkah kau terima suratku? Ini harapan terakhir. Apa yang dilakukan Yeliu sekarang ini? Masih ada artinya.
Aku tak akan mengubah pendirianku. Dari atasan dote, sudah ada jawaban. Markis telah tiba secara diam-diam di pinggiran kota Lingzhou. 3 hari lagi, tepat pada jam Z, kita bertemu di kuburan massal. Ini adalah pil gizi. Setelah meminumnya, dalam 12 Shichen, nafas dan dinayut nadimu akan lenyap. Kondisinya akan persis seperti orang mati. Ini adalah peta jalan rahasia kediaman Chengdu. Di dalamnya tertera secara detail jadwal pergantian penjaga dan posisi senjata tersembunyi. Harap pastikan untuk menyerahkan ini langsung kepada Nona Leng. Kegagalan atau keberhasilan Tergantung pada langkah ini. Tuan, Wal rahasia melaporkan seorang pria berjubah abu-abu meninggalkan kota hari ini. Dia berkuda cepat menuju Linzhou. Jarak-jariknya mencurigakan. Linzhou? Ye Qinjung, kau ternyata masih belum kapok. Karakan lebih banyak orang, wasiketat pavilion Jinkyu milikku. Siapa? Kau ternyata benar-benar memilih untuk tidak mencari pengobatan. Sayangnya, sudah terlambat. Larut malam begini, sangguku yang sudah bebas ini, hendak pergi kemana? Berkencan dengan kenalan lama kah? Sial, rencananya ketahuan. Apa yang kau sembunyikan di dalam lengan bajumu? Serahkan. Tidak ada apa-apa. Cuma barang-barang perempuan biasa. Benarkah? Kalau begitu, aku sendiri yang akan memeriksanya. Rakun, Roxingxiu, sampai segitunya kau ingin mati. Lebih baik mati daripada tinggal bersamamu. Dia menyangkanya adalah racun. Bagus, biarkan saja kesalahpahaman ini berlanjut. Benar? Aku memang lebih memilih mati daripada menjadi burung kenari dalam sangkarmu. Mau kemana lagi? Ryuyun, bukankah kau ingin tahu kemana aku akan pergi? Ikut aku. Maka kau akan tahu. Qingxu, jangan lakukan hal bodoh. Turun. Dia tak sana berbahaya. Ryuyun. Seperti inikah wujud kebebasan? Hampa luas, namun tak terjangkau. Jangan lakukan hal bodoh. Apa yang kau mau? Semuanya bisa kuberi. Kebebasan, kuberikan padamu. Pani, harus. Aku lepaskan kau, asal kau turun sekarang. Baik. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Benarkah kau bisa melepaskanku? Benarkah kau bisa melepaskan sifat posesmu? Kuakui, aku pernah mencintaimu. Mencintai tuan kota polos yang mudah tersipu itu? Mencintai pria yang murka dan bertindak untukku dalam pesta menakjubkan itu? Tapi kini apa arti cintamu? Adalah posesif, adalah luka, adalah kecurigaan dan siksaan tiada akhir. Cinta seperti ini lebih baik tidak usah ada. Sudahlah, gak ada kehidupan selanjutnya. Jangan pernah bertemu lagi. Sampai mimpi, gangan ho, ning sai nong sang wo zhi mo gen. Gangan. Kenangan abadi mengkarimu.
曾经一万起怎么安 沙风 Cepat carikan dia untukku. Aku harus melihatnya, hidup atau mati. Di bawah ada sungai. Karika. Cinciu. Honos. Tuan. Tuan? Huludan hilal paripet hanan kota setaradius tigali. Hanyaini yang ditemukan. So, 这体量是个so相生，非常不少，不少嘛，凶。Leng Qingqi. Bahkan tulangnya pun tak mau kau tinggalkan untukku. Somja, naon. Kakak Liang Lingyun. Kamu? 前到다리 구단 가요. 아사 브라슌 다리 풀공푸단라도 샴봉가. 일부 분자가 파빌리오나일. 정마마가. 거다간 바다크. Manakah yang bukan ulahmu? Bukan begitu, Kakak Lileng. Kakak Lingyun, percayalah padaku. Semua ini tidak pernah kulakukan. That's why. Dia dipaksa hingga jasadnya pun tak bersisa. Sekarang, tiba giliranmu. Kakak Qiuyuan. Impatience. Aku. Masih dahidin desa. Merah kuni dan menfitna. Menurut Shenda memperkosanya? Menu absolut merah. Merah kuni pesta 100 bunga berencana membunuhku di pavilion air. Hingga di menara pengamat bintang. Dengan muslihat kecelakaan. Menyebabkan Nona Leng Qingqiu terjatuh. Lalu lenyap tanpa jejak. Semua perbuatan ini. Saksi dan bukti semuanya ada. Fitnah. Semuanya fitnah? Yang sebenarnya bersalah adalah Leng Qingqiu si bajingan itu. Kau, Qingqiu, bajingan, tadi hantu pun aku takkan melepaskanmu. Nansemo. Menurutmu putrimu yang berharga ini? 15年的Asnios 15. Bamba tak bisa berkata-kata. Serahkan sepenuhnya pada tuan kota. Baik. Kolbea dosa sebesar langit, kematian pun tak cukup menebusnya. Tapi itu terlalu mudah bagimu. Umumkan dekret, jabatan Nyonya Kota dicabut. Bawa dia ke kui, cukur rambutnya, dan jalani kehidupan biarawati. Jika ada kehidupan nanti, jangan pernah bertemu lagi. Qingqiu. Inikah hukuman yang kau berikan padaku? Menggunakan kematianmu untuk melukai hatiku. Tuan Soreni. Apakah jasadnya sudah ditemukan? Hari pertahanan sepanjang alirannya dan area 3 kali sekalinya sudah digeledah semua. Hanya menemukan sepasang sepatu bordir Nona Leng. Dao Zizhang. Tuan? Tuan, Anda batuk darah. Panggil tabib. Panggil tabibi. Kumohon, tanggul aku. Qingqiu, kau akhirnya siuman. Syukurlah. Ini adalah kediaman sementara di Linzhou, wilayahku. Tenanglah dan pulihkan dirimu di sini. Tadi malam di kediaman Tuan Kota, Yeliuyun menjadi gila. Dia memerintahkan orang menyelamatkan jasad Nona Leng siang dan malam. Leng Hu dihukum di depan umum. Dengan cara yang amat kejam. 3 hari lalu, dia batuk darah dan tak kunjung siuman hingga kini. Kabarnya nyawanya tak akan lama lagi. Mengerti. Tutup rapat kabar ini. Qingqiu sama sekali tak boleh tahu. Baik. Duango. Berapa lama aku dinyatakan mati? Berapa lama aku tertidur? 10 hari penuh. Malam itu, orang kami menyelamatkanmu. Keberadaan kita dijaga kerahasiaan sepanjang perjalanan ke sini. Bagi dunia luar, kau adalah orang yang telah tewas terjatuh, tanpa meninggalkan jasad. Tanpa meninggalkan jasad? Apakah dia sungguh percaya?
Dia mengirim orang mencari, hanya menemukan sepatu, kaos kaki, dan gelangmu. Sepatutnya dia percaya. Oh ya, Lenghu telah dihukum olehnya. akhirnya sangat menyedihkan. Baik juga. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Lang Qingqiu. Dowote ya hao hao zisi. Tuang kota, ini penyakit akibat duka dan kekhawatiran yang mendalam, merusak jantung, ditambah kehujanan dan kedinginan. Penyakit telah masuk ke organ dalam. Ada pertanda nyawa akan melayang. Ushi, kerniwai. Mankul keajaiban. Jika tidak, untuk apa Tuan menyiksa diri seperti ini? Mengapa hatiku terasa sakit sekali? Iya, Li Yun. Gangan-gangan kau seperti dalam mimpiku. Sudah parah sakitnya. Mengapa rasa bensiku padamu begitu dalam? Namun ketika aku membayangkan kau akan mati, hatiku terasa begitu pedih dan sesak. Kencho. Tidurmu lagi-lagi tidak nyenyak. Minum obat ini dulu. Yang mulia Pangerang, Ye Liu Yun. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Dia aborte. Mengapa kau tiba-tiba menyebut namanya? Apa kau mendengar kabar burung dari dunia persilatan? Urusan ini bagaikan jarum yang panas. Tak boleh disentuh. Posisimu sekarang sensitif. Janganlah terlalu banyak berpikir. Chuang Hoi. Apa yang terjadi pada Ye Liu? Tadi malam aku bermimpi dia batuk darah. Itu pasti tidak benar, kan? Wen Houye, katakanlah. Baiklah. Laporan rahasia dari Chang Feng menyebutkan dia jatuh sakit karena kekhawatiran dan kegelisahan yang terpendam, ditambah kehujanan dan kedinginan. Keadaannya sangat kritis. Sudah beberapa hari dia tidak sadarkan diri. Khawatirnya tinggal menunggu hari-hari ini saja. Ye Longyuan, aku tidak mau kau mati. Leng Qingqiu, apa kau sudah gila? Dia telah memperlakukanmu seperti apa? Memenjarakanmu, menghinamu, memaksamu untuk melayani tamu, hingga kau harus berpura-pura mati demi melarikan diri. Sepatutnya kau membensinya sampai ke tulang sumsum. Jika dia mati, kau seharusnya bersorak gembira. Lalu mengapa? Mengapa hati ini terasa begitu sakit? Karena kau tidak pernah benar-benar melepaskannya. Karena kau tahu, di balik kekeresannya tersembunyi perasaan terdistorsi padamu. Namun cinta dan kebencian yang nyata. Karena kau tahu, karena kematiannya akan menyeretmu turun ke neraka bersamamu. EKU sangat-sangat membencimu. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak sanggup melihatmu mati. Tuan Houye, maukah harus kembali? Kembali. Kembali untuk apa? Melihatnya untuk terakhir kali. Lalu kemudian membiarkan orang lain tahu kau hidup kembali, lalu menangkap dan memenjarakanmu lagi. Ataukah kau ingin mati bersamanya? Aku tidak tahu. Yang kusadari cuma, jika aku tak kembali, hati ini takkan tentram semua hidupku. Puan maki, biarkanlah aku pergi. Kau masih mencintainya? Aku tidak tahu. EKU hanya ingin menyelesaikan semua ini dengannya. Ini adalah perintah rahasia kediaman Marki ini. Bila diperlukan, dapat menggerakkan mata-mata rahasia di Linzhou. Simpan baik-baik dompet ini. Hati-hati sekali dalam perjalananmu. Jika ada yang ganjil, segera kirim kabar. Tuan Marki suci ziji. Nen ken kasih. Nanda ini adalah malapetaka bagimu. Aku rela menahannya untukmu. Ye Liu, tunggu aku. Kali ini kita akan mengakhiri semuanya. Penyakit di kediaman itu tampak longgar di luar tapi ketat di dalam.
terutama di halaman utama. Amba tua ini telah menyuap seorang pengangkut kotoran malam. Kau tahu pengenai dan peta rutenya ada di sini. No, ingatlah baik-baik. Pukul hobi fumi fem malam, pergantian penjaga di gerbang sudut timur. Hanya ada waktu sebentar, setengah cangkir teh. Ada busuk sekali. Cepat jalan pergi. Cepat panggil tabib istana. Cepat panggil tabib istana. Waktu garah lagi. Jinaya nadinya semakin lemah. Vadirnya? Mungkin malam ini. Tuanku, Tuan, bahala sedikit lagi. Kumohon. Jinjinga. Aku menyesal. Cincin. Aku di sini. Aku di sini. Ah, 夜里雨啊，夜溜溜。 Aku lencing ciu. Aku lencing ciu. Cepat buka matamu, lihat aku. Nauna leng, benarkah ini Anda? Nona Lengo. Demi langit, tuanku. Tuanku, bukalah mata tuanku. Nona Leng sudah kembali. Dia tidak mati. Bahinggan ini? Bukankah kau ini tuan kota? Bukankah kau yang maha kuasa? Cepat bangun. Bangunlah. Kimarillah. Bui, banggi, bui, bui. Ah, cincin. Cinciu. Aku di sini. Aku ada. Gonang pergi. Aku takkan pergi. Aku tidak pergi. Aku akan di sini menemanimu. Kondisi tuan kota sudah agak stabil. Ini semua berkat Nona. Namun, kabar bahwa tuan bangkit dari kematian ini sama sekali tak boleh bocor. Jika tidak, akibatnya tak terbayangkan. Aku paham. Di mata dunia luar, aku adalah lencing ciu yang sudah mati. Selama ini, akulah yang ditemukan oleh Tuan Changfeng, seorang gadis bisu yang paham pengobatan. Bernama Ali, bertugas merawat tuan kota dari dekat. Harap maklum, Nona. Di dalam kediaman, hamba akan membungkam kabar ini. Hanya akan dikatakan bahwa kami menemukan resep dari seorang tabib pertapa ternama. Namun di luar, terutama di pihak Markisye, Hamba akan mengirim kabar bahwa tuan kota selamat. Agak beliau tenang. Fangsiu. Benarkah itu kamu? Kamu tidak mati? Jinqiu jiku masih hidup. Jinqiu. Sebelumnya, aku tak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Itu salahku. Maafkan aku, ya. Jinqiu. Don kota, Tuan Keliro. Hamba ina Ali. Yang bertugas merawat tuan. Baiklah, anggap saja kau Ali. Mulai hari ini, Kau akan melayani aku
Sang penguasa kota. Sudah waktunya minum obat. Sesipila dulu. Obat tak bisa diminum sembarangan. Masih juga tak mau memaafkanku. Apakah sakit lagi? Aku akan panggil tabib. Jangan pergi. Di sini sakit. Cincin ini. Tinggallah di sisiku. Setuju. Kau setelah meninggalkanku. Hongjiu. Sama-sama berido. Kedepannya, ku berikan padamu untuk disimpan. Ambil. Supaya kau tak lagi bilang aku tak percaya padamu. Cincin, ini ketulusan terbesarku. Shinchu, ku kau tahu kau terjebak. Ye Yung mengancam dengan jali sakit. Sungguh tak tahu malu. Jika ia memaksamu, aku akan kerahkan segala daya, ratakan kediaman kota. Tunggulah aku. Shinju. Buka. Pakailah ini untuk buat kamu beberapa setel pakaian baru. Wanitaku harus memakai yang terbaik. Uang kota. Emas, perak, paraisan, sutra, dan brokat ini sebaiknya disimpan saja untuk calon nyonya kota di masa depan. Kalau nyonya kota di masa depan. Sono. Kau masih ingin meninggalkanku. Di hidup ini, hanya kau yang kutetapkan. Kau yaudu hanesi doji sajiku. Nona Leng. Nyonya Lengku lebih menderita daripada mati di gua 100 bunga. Dia menyuruhku bertanya pada Nona. Sudahkah dendam besar Nona terbalaskan? Ye Yung yang menyebabkan kematian nyonya dan hampir membunuh Nona. Kedekatan Nona dengannya kini adalah kesempatan yang diberikan langit. Surat rahasia ini Bisa membuatnya dihukum dan dijebloskan ke penjara. Diam-diam menyita surat rahasia antara kediaman Markiz dan Linzhou. Ye Tingyun diam-diam memobilisasi orang-orangnya. Menghubungi mantan bawahannya yang tak puas dengan Tuan berpotensi mengancam kediaman kota. Alangkah beraninya Ye Tingyun. Berani-beraninya menjaga pemberontakan. Sampaikan perintah. Aktifkan semua mata-mata tersembunyi di Linzhou. Jika ia berani mengambil satu langkah, bunuh saja di tempat. Baik. Tukang kebun itu dikirim oleh Leng Ru, bukan? Leng Guo masih belum berniat menghentikan ulahnya. Adapun Ye Tingyun. Semoga begitu. Semoga dia tidak berbuat hal bodoh demi diriku. Ada yang memata-matainku di sini, tapi belum berhasil. Aku khawatir mereka akan mencoba dari sisi lain. Aku harus lebih waspada. Sudah waktunya minum obat. Sak. Hatiku selalu merasa tidak tenang. Aku takut kalau kau menghilang suatu hari nanti. Tiba-tiba aku tidak bisa menemukanmu. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakimu di masa lalu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaanku padamu. Di dalam hatiku, aku sungguh-sungguh selalu mencintaimu. Tolong, tinggalkan aku, ya.
Jangan minum ah. Supnya terlalu panas. Hamba ingin mendinginkannya untuk tuang. Hamba yang coba. Hamba mohon dihukum oleh tuan kota. 세모너, keluar. Kau kira sup itu beracun? Kelompok Leng Ruyu pernah mencariku. Lalu mengapa tidak kau beritahu aku langsung? Aku takut akan membangunkan ular yang tidur. Oh. Kau tidak tega membiarkanku matikan. Di dalam hatimu ada aku, bukan? Tebak sendiri. Tuan, Marky membawa orang mengepung gerbang kediaman dan memaksa masuk. Kakak, sampai kapan kau akan terus membohongi dirimu sendiri? Kau memohon padanya, menghormatinya. Tapi dia rela mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan nyawamu. Bukan kau yang berhak menanyai aku. Jika bukan karena kau berpura-pura mencintai dan menggodanya untuk kawin lari, Bagaimana mungkin dia jatuh dan terluka parah? Cukup. aku ini apa bagi kalian? Barang lampasan. 친치요? Kuingkyu? Cici-ciwo. Ikutlah denganku. AKU akan memberimu mahkota Phoenix dan jubah pengantin. Yang mulia Pangerang. Kau mencintaiku dan menjagaku. Aku takkan pernah melupakannya selamanya. Sayangnya, hati nuanaku sudah lama terbenam dalam neraka. Kinkyo, jangan salahkan aku. Demi kamu, aku terpaksa melakukan ini. Tuan Kota. Belakangan ini telah terkumpul 1000 kasus. Tuan Kota mengelola kota ini. Belum secekatan aku mengelola tempat hiburan. Euren Fengda, apa maksudmu ingin mengajariku cara memerintah? Betul. Satu keping tembaka, buah kotak pengaduan warga. Semua. Tanggani kasusnya. 2 keping tembaka, buat papan pengumuman pemerintahan. Setiap hari umumkan perkembangan kasus. Naga keping tembaka, dirikan balai sidang terbuka. 3 kasus per bulan. Libatkan warga sebagai juri. Baraneka Tuan Kota. Besok, papan pengumuman pemerintahan itu akan kau yang pimpin. Hari ini 2 kasus telah ditutup. Denda kasus beras palsu change sudah diumumkan. Dan progres alokasi dana irigasi sudah mencapai 70%. Jika ada pendapat lain, semua bisa dimasukkan ke kotak aspirasi warga. Tuan Ho sudah mantap dengan keputusannya. Jika ia liun tumbang, undang-undang akan jadi pihak yang terisolasi tanpa sandaran. Kalian berdua pun bisa bersatu dan terbang bersama. Hah? Yang kuinginkan adalah kesediaannya yang tulus. Boka. Ini batu? Uang penyelaman nyawa kita berubah jadi batu. Apa yang terjadi? Wali kota Yeli Yuyung menggelapkan dana bantuan bencana bersekongkol dengan di utara, tangkap. Tunggu. Liu Yuan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kinjo, jangan kau khawatir. Tidak apa-apa. Perkaya padaku. Jugeku kungoku buka kuihinsta. Goku hujiho gerbisiku kungekinda. Malam ini dapat tengah malam, aku akan menyelamatkanmu keluar dari sini. Dia pasti akan mati.
Kau masih lencing yang merangkak lewat lubang anjing tu untuk menukar perak bantuan bencana itu? Paling tidak butuh dry orang kuat. Hilangnya secara massal para kuli di distrik barat. Hanya petugas dan pasukan resmi yang bisa memobilisasi warga seperti itu? Jadi menurutmu, selain Menteri Li, siapa lagi yang bisa? Xing Qiu. Kau masih belum sadar juga. Berilah. Aku pasti akan membersihkan nama Yeni Yuan. Nona, apa yang perlu kami lakukan? Sampaikan pada para gadis di sini. Nama kalian. Gunakan telinga kalian. Kali tahu kebenaran di balik pembunuhan para kuli distrik barat itu. Ingat. Desas-desus lebih cepat dari semburan pedang. Hati-hati, cepat pergi. Menteri Li bertemu dengan pangerannya semalam. Bakti fisik sudah kita dapat. Kita masih butuh saksi. Tenang saja, Nona. Serahkan padaku. Ini adalah surat tulisan tangan Tuan Kota sendiri. Buktinya sangat kuat. Tunggu. Xing Qiu. Nihon Izin melapor. Yang mulia, hamba memiliki bukti. Ini hamba temukan di jenazah kuli yang tewas mengenaskan di kuburan massal. Ai, ini sepertinya aksara Li. Itu Menteri Li. Berapa hari lalu, Kepala Pelayan Menteri Li merekrut kuli. Karena kaki hamba pincang, hamba tak diterima. Hamba penasaran pekerjaan apa itu? Lalu hamba mengikutinya diam-diam. Zenin Zengkai. Miraka malah menggantinya dengan batu. Menggelapkan uang bantuan bencana. Apa? Ini bagaimana mungkin? Yang mulia, bolehkah hamba melihat surat rahasia itu? Apa ini? Wah, semua. Itu pangeran ye. Itu pangeran ye? Pangeran ye lah yang memfitnah cucu. Ternyata tuanku sungguh tak kusangka. Bebaskan Tuan Kota. Bebaskan Tuan Kota. Bebaskan Tuan Kota. Bebaskan Tuan Kota. Lepaskan 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 Tuan Kota. Mana? Oni kan memfitnah orang. Sudah aman. Xing Qiu, Qing Yun. Menggunakan drastik nyawa untuk menyerat kandung sendiri. Keliwakaya. Ya, pantas ada orang sepertimu. Kakak, kamu yang lebih dulu merebut yang kucintai. Tuan Oh. Malam itu kau memberiku mutiara. Berharap aku bebas sebagai mutiara. Kini mutiara itu telah ternoda darah. Kupusingkan diri. Hanya agar kau melihat jelas. Dia adalah seorang tiran. Lalu bagaimana denganmu? Dirimu yang sekarang? Bukankah kau telah menjadi orang yang paling kau benci? Demi cinta dan para leluhur, aku akan mengampuni nyawamu. Bawalah nyawamu ini. Jauhlah dari sini. Xing Qiu, bisakah kau katakan siapa dirimu sebenarnya? Aku adalah udang dosa yang takkan kau hindari sepanjang hidup mati. Sudah lama ku sadari kau bukan dia. Jin Qi, maukah kau mengikat janji seumur hidup denganku? Janji apa? Aku tidak mau janji yang berisiko. Bukan. Aku akan menjadikan segala emas Tuan Kota sebagai mas kawin. Kau izinkan aku melakukan? Bagaimana kalau duduk di sini? Baik. Tuan Kota top supporterku. Tuan Kota top supporter. Paitu top supporter. Di balik awan putih nan jauh. Ah, Kuzong.
Dalam golongan lukisan, cinta bensi menyatu menjelma legenda. Dalam putaran kehidupan. Menentukanmu. Jika cinta sejati bukan soal duniawi, melainkan galaksi bintang, maka segalanya berubah. 披着八嘎也秘密藏藏di walaupun sudah cukup. Kini di jalan kuno di tepang barat, tak terlihat lagi deretan panji kedai anggur. Ia menempuh sawan malam, mencarimu.